Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 November 2024, hari Minggu biasa ke-32. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang sedang memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus memuji sikap janda yang memberi persembahan dalam jumlah sedikit, tetapi merupakan seluruh kekayaannya. Pemberian si janda miskin menjadi sangat bernilai karena ia memberi bukan karena dari kelebihannya, melainkan apa yang ada padanya, harta yang dia punyai. Dengan memberikan semua yang ada padanya itu, maka ia memberikan seluruh dirinya pada Allah. Ia tidak lagi bergantung pada siapa-siapa, melainkan hanya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa nilai dari sebuah pemberian tidak tergantung dari jumlahnya, melainkan dari pengorbanan yang ada di dalamnya. Bagi Yesus, aspek pengorbanan dari pemberian jauh lebih penting dari jumlah yang diberikan. Ada orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat besar, tetapi jumlah itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kekayaan yang dipunyainya. Dia memberi dari kelebihannya. Dengan demikian nilai pemberian dari orang yang memberi banyak belum tentu lebih berarti daripada seorang yang memberi sedikit. Injil hari ini memberikan pencerahan pada kita agar kita tidak boleh berpikir bahwa karena kita tidak memiliki banyak, maka kita tidak perlu memberi apa-apa kepada gereja. Injil mengingatkan kita supaya bukan soal sedikit atau banyak, tapi soal cinta. Pemberian itu menjadi berarti kalau di dalamnya ada aspek pengorbanan, ada cinta. Saudaraku yang terkasih, Injil tidak bicara soal kaya atau miskin, tapi soal cinta kepada Allah dan sesama. Cinta kita pada Allah dan sesama menjadi sangat berarti kalau kita bisa memberikan diri kita kepada Allah dan sesama dengan cinta yang seutuhnya. Itulah yang menjadi dasar pemberian janda dalam Injil hari ini. Kadang kita berpikir akan memberi kalau kita sudah memiliki sesuatu, kalau itu kita sudah mapan, kita punya harta yang berlimpah, kita sudah memiliki banyak hal. Kisah janda dalam Injil hari ini memberikan pelajaran berharga pada kita semua.
Sebab dia memberi bukan karena dia punya, tapi karena dia mencintai. Dan inilah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Saya pernah punya pengalaman pada saat membangun gereja. Ada umat yang hidupnya sangat susah, bahkan jadi topang oleh gereja, oleh banyak orang. Tapi pada saat imamnya menyampaikan harapan partisipasi umat, dia datang memberikan apa yang dia punyai. Kalau dihitung sangat tidak berarti sama sekali kalau nilai uangnya. Tapi cinta, ketulusan yang bagi saya menjadi sangat menarik. Ia memberi karena ia mencintai. Ia memberi dari apa yang dia punyai. Yang seharusnya bisa dia pakai untuk hidupnya hari itu. Mungkin 1-2 hari lagi. Tapi karena cintanya ia melakukan itu. Maka bagi saya ini menjadi penting untuk kita. Bukan soal banyak atau sedikit. Tapi apa kita memberi dengan cinta, dengan tulus ataukah tidak. Semangat janda miskin yang memberi dengan tulus hendaknya menjadi semangat kita dalam pelayanan dan perutusan kita sebagai murid Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.